Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Lampung Tengah turut hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung tahun 2025 yang dibuka Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Gedung Pusiban Kamis 12 Juni 2025. Rapat koordinasi yang melibatkan seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah serta pejabat tinggi pertama dari 15 kabupaten kota Lampung ini bertujuan menyamakan persepsi, strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan agar terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Rakor ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dan menyatukan seluruh pemangku kebijakan untuk menuntaskan kemiskinan secara berkelanjutan di wilayah Provinsi Lampung, termasuk Lampung Tengah. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat hadir pada siang hari ini dalam acara Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Seprovinsi Lampung tahun 2025. Hadirin yang berbahagia, marilah kita membuka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Kepala Bapeda Provinsi Lampung, Ibu Elvira Umihani STMP. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Tapi pun Bapak Ibu undangan sekalian yang berbahagia, alhamdulillah rabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung tahun 2025. Ibu Wakil Gubernur, Bapak Ibu Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota seprovinsi Lampung, izinkan kami selaku Sekretaris TKPKD Provinsi Lampung melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, dasar pelaksanaan. 1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kota. Kedua, latar belakang secara umum kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami penurunan secara bertahap pada tahun 2024 dari 10,69% di tahun 2023 menjadi 10,62% berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Tren distribusi kemiskinan menunjukkan kemiskinan di wilayah perkotaan semakin terkendali, sementara kemiskinan di pedesaan sedikit meningkat sejak Maret tahun 2024. Dalam Perda 17 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 telah ditargetkan pengurangan kemiskinan pada tahun 2025 bisa mencapai 1 digit antara 9,5% sampai dengan 10%. Dan pada tahun 2026 kita harapkan bisa semakin ditekan menjadi 8,9 sampai dengan 9,9%. Pemerintah Provinsi Lampung secara proaktif akan terus meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan secara terpadu, baik berupa bantuan sosial, penguatan ekonomi kerakyatan, serta penguatan ekosistem ekonomi desa untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pemerintah Provinsi Lampung telah meluncurkan program Desaku Maju yang secara terpadu menggerakkan ekosistem ekonomi desa dalam rangka pembangunan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan berbasis desa. Target penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim tersebut harus diupayakan bersama, dan melalui forum ini mohon izin Ibu Wakil Gubernur dan Bapak Ibu Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota, kita harapkan dapat menyatukan komitmen dan langkah bersama dalam menyusun strategi yang sinergis dan kolaboratif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Rapat pada hari ini dihadiri oleh Ketua TKPKD Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Ada 10 orang Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota yang hadir langsung pada kesempatan ini. Bapak Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Bapak Wakil Bupati Lampung Tengah, Bapak Mangkoeri, kemudian Bapak Wakil Bupati Lampung Selatan, kemudian Bapak Wakil Bupati Lampung Barat, Bapak Wakil Bupati Lampung Utara, Bapak Wakil Bupati, Ibu Wakil Bupati Pringsewu, kemudian Bapak Wakil Bupati Tanggamus, Bapak Wakil Bupati Tulang Bawang, Bapak Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, dan Bapak Wakil Bupati Mesuji yang hadir secara langsung, dan ada 5 kabupaten kota yang diwakili oleh asisten dan kepala Bapeda. Sorry, mungkin Waikanan hadir juga Pak Sekda Kabupaten Waikanan. Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan pada hari ini bertujuan untuk membangun kesepahaman dan menyelaraskan perencanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Sebagai narasumber pada rapor ini telah hadir bersama kita Kepala BPS Provinsi Lampung yang nanti akan menyampaikan materi terkait dengan perkembangan data kemiskinan di Provinsi Lampung dan pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional untuk pengentasan kemiskinan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan pada rapor TKPKD ini. Selanjutnya mohon berkenan Ibu Wakil Gubernur Lampung selaku Ketua TKPK Provinsi Lampung dapat membuka acara ini secara resmi, dan bersama Ketua TKPK Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung menandatangani komitmen sinergi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung periode 2025-2029 yang menyatakan komitmen untuk berkolaborasi dan memprioritaskan program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD 2025-2029, kemudian memprioritaskan lokus-lokus
dengan tingkat kemiskinan ekstrim yang masih tinggi sebagai lokus prioritas program penanggulangan kemiskinan dan pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai basis data pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, serta hasil dari rakor TKPK ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk forum deks tematik penyelarasan program penanggulangan kemiskinan di Bapeda Provinsi Lampung. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menekankan pentingnya rencana aksi bersama yang strategis dan terstruktur, serta perlunya percepatan penurunan angka kemiskinan, khususnya menuju target nol kemiskinan ekstrim di Provinsi Lampung. Ia juga menyoroti keberhasilan program akan sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi lintas sektor dan pendekatan yang inklusif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabipun. Yang terhormat para ketua TKPKD Kabupaten Kota Provinsi Lampung, yang dalam hal ini hadir Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Wakil Wali Kota Metro, Wakil Bupati Lampung Selatan, Wakil Bupati Lampung Tengah, Wakil Bupati Lampung Utara, Wakil Bupati Lampung Barat, Wakil Bupati Prinsewu, Wakil Bupati Mesuji, Wakil Bupati Tulang Bawah, PJ Sekretaris Daerah Baik Kanan, dan Wakil Bupati Lampung Timur, Wakil Bupati Pesisir Barat yang diwakili oleh Asisten Perekonomian, Wakil Bupati Pesawaran diwakili oleh Kepala Bapeda, dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat diwakili oleh Kepala Bapeda, Kepala BPS yang saya hormati, Bapak Ahmad Rizwan Nasution, pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, dan hadirin sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita semua dengan sehat sehingga pada hari ini kita dapat diberikan kesempatan untuk dapat berkoordinasi dalam rangka rapat koordinasi tim penanggulangan kemiskinan daerah seprovinsi Lampung tahun 2025. Yang saya hormati juga hadir Bapak Ardiansyah dan Bapak Irfandi sebagai tim ahli dampingan. Yang saya hormati seluruh hadirin yang hadir, Bapak Ibu hadirin sekalian, rapat pada kesempatan hari ini tentu menjadi bagian yang penting. Tim koordinasi atau TKPKD ini menjadi tim yang membersamai pemerintah pembangunan pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Kota Provinsi Lampung, yang harus menjadi tim yang strategis dalam melakukan rencana aksi dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung. Dalam menanggulangi kemiskinan secara lebih struktur, terintegrasi dan berkelanjutan, kita harus sama-sama melakukan sepemahaman bahwa tim ini perlu kerja-kerja yang tidak hanya business as usual, tetapi memang kerja cepat. Kita sudah mendengar paparan dari Ibu Elvira sebagai Kepala Bapeda bahwa hari ini kemiskinan di Provinsi Lampung memang mengalami penurunan secara bertahap, tetapi bukan angka yang bertahap, jalannya pelan yang kita inginkan, tetapi angka yang cepat untuk turun sampai angka kemiskinan ekstrim itu 0 di Provinsi Lampung. Kita menyadari bahwa kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pendekatan, diperlukan kebijakan yang inklusif dan intervensi yang tepat sasaran sehingga upaya kita bisa semakin efektif, dan semua itu tidak bisa sejalan dengan baik tanpa koordinasi yang baik antara kita semua, kabupaten dan kota dan juga Provinsi Lampung. Karena itu kita perlu menyamakan arah dan langkah kita dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung agar selaras dan tepat sasaran. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan berbagai sektor menunjukkan hasil yang luar biasa. Pada kuartal 1 di 2025 kita tahu ada kontraksi yang baik, menunjukkan angka yang baik pada pertumbuhan ekonomi kita, ada sekitar 1,1%.
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dan inflasinya juga cukup terkendali, namun angka-angka ini tidak bisa membuat kita berleha-leha dalam bekerja menanggulangi kemiskinan. Dan angka kemiskinan yang saya garis bawahi terus turun, tetapi masih di bawah rata-rata nasional. Bapak Ibu hadirin sekalian, angka kemiskinan yang masih ada harus terus tetap menjadi pengingat bahwa perjalanan kita belum selesai dalam menuntaskan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang kita buat, setiap program yang kita luncurkan benar-benar menyentuh secara langsung masyarakat miskin dan memberi mereka peluang untuk berkembang. Karena itu, mari kita terus memperbaiki perencanaan kita agar semakin matang, strategis dan berbasis data yang lebih akurat. Hadirin sekalian, sesuai instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025, kita perlu melaksanakan optimalisasi secara tepat sasaran dengan strategi kebijakan yang meliputi 3 fokus utama yang akan kita kerjakan. Pertama, tentu menekan pengeluaran dari masyarakat agar kita dapat fokus menurunkan kemiskinan. Yang kedua, peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini kita juga harus zoom in apa-apa saja yang bisa menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong kemiskinan. Di dalam penurunan jumlah kantong kemiskinan ini juga saya berharap Bapak Ibu sekalian, Ketua TKPKD Kabupaten Provinsi Lampung dapat juga melihat angka stunting di masing-masing lokus, dapat mengintegrasikan sekaligus dalam rangka menurunkan kantong-kantong kemiskinan. 3 pendekatan tersebut adalah upaya pengentasan kemiskinan yang penting kita lakukan secara sinergi dan simultan antara pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten kota. Kita harus menyentuh akar permasalahan dari setiap lokus sasaran program pengentasan kemiskinan. Kita sesuaikan dengan strategi yang pendekatannya yang tepat. Dan masih tingginya kemiskinan antara lain disebabkan belum optimalnya pengelolaan potensi daerah. Hari ini program Provinsi Lampung Desaku Maju semoga bisa menjadikan stimulus yang baik dalam memetakan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah yang baik, sehingga integrasi dari program Desaku Maju itu dapat berjalan dan ekosistemnya dapat bertumbuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, 4 pilar utama dalam penurunan kemiskinan dalam RPJMN tahun 2025-2029 yang harus kita ikuti adalah stabilitas ekonomi makro dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tentunya bertujuan untuk memastikan memanfaatkan pembangunan tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok miskin dan rentan, dan langkah penciptaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi lokal hingga penguatan sektor UMKM menjadi prioritas, disertai langkah menjaga stabilitas inflasi guna memberikan dan melindungi daya beli masyarakat. Yang kedua, mengenai pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan jaminan sosial. Ini yang saya tekankan bahwa hari ini juga saya berharap stunting hari ini di Provinsi Lampung mengalami kenaikan, sehingga lokus-lokus pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan jaminan sosial itu dapat dilihat lebih dekat, mana jangan sampai ada lokus yang disitu ada stunting terlewatkan oleh bantuan sosial dan jaminan sosial. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang ketiga mengenai peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja. Langkah yang dilakukan termasuk melalui peningkatan kapasitas yang relevan serta berbasis potensi dan kebutuhan, perluasan akses terhadap sumber daya dan produktivitas serta penerapan prinsip afirmatif. Dan yang keempat, layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah, yaitu membangun SDM dan perluasan akses ekonomi. Melalui sinergi dan keempat strategi ini, pemerintah optimis penurunan kemiskinan dapat tercapai. Pendekatan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi landasan utama memastikan program-program yang dijalankan memiliki dampak yang nyata dan berkesinambungan. Hadirin yang saya hormati, saya berharap sekali lagi tim ini menjadi tim yang strategis membersamai
program-program pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten kota dapat berhasil mengentaskan kemiskinan yang ada di Provinsi Lampung. Dan melalui rapat ini kita dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mengoptimalkan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan memastikan ketetapan sasaran dan integrasi program dengan melibatkan peran serta masyarakat. Kolaborasi ini menjadi semangat dan melandasi kegiatan kita. Dan sebelum saya akhiri, izinkan saya memberikan pantun. Kefrui mampir beli durian, singgah sebentar lihat ombaknya. Mari bersama entaskan kemiskinan agar masyarakat sejahtera merata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komitmen sinergi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung periode 2025 sampai 2029. Dasar hukum dan seterusnya. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 bulan Juni tahun 2025, bertempat di Gedung Pusiban Pemerintah Provinsi Lampung, telah dilakukan rapat koordinasi TKPK seprovinsi Lampung tahun 2025 dan seluruh TKPKD seprovinsi Lampung berkomitmen sebagai berikut. 1. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota memprioritaskan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara kolaboratif untuk memaksimalkan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghapuskan kemiskinan ekstrim. 2. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota menyasar wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrim yang tinggi sebagai lokus prioritas dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan memastikan penerima manfaat berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai basis data pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekosistem ekonomi desa. 3. Perencanaan dan sinergi penanggulangan kemiskinan yang terpadu antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota akan dibahas lebih lanjut dalam forum des tematik untuk penyelarasan program dan target capaian penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kita semua, tabibun.
terhormat Wakil Gubernur Lampung Ibu Jihan Nur Laila, yang terhormat Kepala Bapeda Provinsi Lampung Ibu Elvira Umi Hanin SPMT, yang kami hormati Kepala BPS Provinsi Lampung Bapak Dr. Ahmad Rizwan Nasution SIMT, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Wali Kota, Wakil Bupati se-Provinsi Lampung yang mewakili, yang kami hormati seluruh jajaran pejabat pimpinan tinggi Pratama Provinsi Lampung, Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, yang saya hormati para tenaga ahli Gubernur Lampung, yang saya hormati seluruh peserta rapat koordinasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Lampung tahun 2025. Insan pers, Bapak Ibu tamu undangan semua yang mohon izin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya ingin memandu sesi diskusi kita. Namun sebelumnya kita awali dulu pemaparan dari narasumber kita yang akan disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution. Beliau adalah Kepala BPS Provinsi Lampung dan narasumber tunggal kita pada sore hari ini, dan nanti akan kita lanjutkan diskusi dan tanya jawab. Untuk itu, dalam rangka menghemat waktu penyampaian paparan materi, kami persilahkan waktunya kepada Bapak Ahmad Rizwan. Untuk waktunya Pak, lebih kurang 15 menit. Demikian kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun yang terhormat Wakil Gubernur Ibu Jihan Nur Laila, terima kasih. Yang saya hormati Kepala Bapeda yang juga berhadir, yang saya hormati Ibu Bapak Wakil Bupati, Wakil Wali Kota Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, yang saya hormati tentunya yang mewakili tadi, yang saya hormati Sekda Kabupaten Kota di Lampung, pejabat pimpinan tinggi Pratama di Provinsi Lampung, para tenaga ahli, ibu bapak sekalian yang hadir tentunya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami BPS, sekaligus memperkenalkan diri Ibu Gubernur dan Bapak Ibu semua. Saya baru menjabat Kepala BPS Lampung masuk bulan kedua. Mohon bimbingannya Bu Gubernur. Ya. Jadi hari ini kami diberi kesempatan yang luar biasa untuk berkontribusi bersama-sama Bapak Ibu semua dalam upaya yang disampaikan oleh Ibu Gubernur bagaimana mengakselerasi penurunan kemiskinan di Lampung. Dan saya juga mendengar beberapa program yang luar biasa. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan bagaimana profil dari tren pencapaian kinerja penurunan kemiskinan di Lampung. Tentunya dari data ini kami mencoba naik kelas untuk memberikan kontribusi kita, tidak hanya sekedar menyampaikan data. Dari data-data ini akan kami coba untuk memberi insight, dan insight ini adalah menjadi instrumen penting juga kepada Bapak Ibu semua untuk melahirkan kebijakan-kebijakan dalam upaya yang disampaikan oleh Ibu Gubernur tadi dengan judul profil kemiskinan dan rekomendasi kebijakan. Izin Bapak Ibu semua, nantinya usulan kebijakan yang kami sampaikan itu murni berbasis data. Jadi tentunya yang mengetahui persis kondisi di lapangan tentunya Bapak Ibu sekalian. Kami akan coba mengantarkan di slide kedua, ya, bagaimana BPS melakukan analisis kemiskinan di Lampung. Jadi yang namanya analisis itu akan menjawab 5 poin. Ya. Apa itu? Berapa banyak penduduk miskin di Lampung? Tadi sudah disampaikan sekitar 10,62%. Itu setara dengan sekitar 900 ribuan. Nah, itu menjadi penting. Kita akan lihat trennya, bagaimana kinerja penurunan kemiskinan di Lampung tentunya. Dan ini juga menarik, pada saat kita melakukan pengentasan kemiskinan, kita harus tahu siapa itu yang masuk dalam kategori miskin.
tentunya Bapak Ibu, kita semua tentunya yang berhadir memahami bagaimana konsep BPS dalam mengukur kemiskinan, sehingga dengan mengetahuinya konsep kita punya motivasi, punya semangat yang sama untuk mengawal bagaimana penurunan kemiskinan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilahirkan, kebijakan-kebijakan yang diimplementasi itu tepat sasaran, tentunya mengakselerasi penurunan kemiskinan. Dan kami juga akan tunjukkan di mana kantong-kantong kemiskinan itu. Tadi Bu Kepala Bapeda sudah sampaikan, kantong-kantong kemiskinan itu berada di desa-desa. Dan tadi sudah terjawab programnya apa Bu Gubernur? Desa Kumaju. Ya. Jadi artinya Bu Gubernur sudah sampai pada kesimpulan saya di slide saya terakhir. Ya. Jadi memang pengentasan kemiskinan itu dari desa. Ya. Kemudian yang juga penting Bapak Ibu, ya, nanti kita akan jawab dari insight-insight data itu bagaimana strategi ke depan, strategi-strateginya, dan tentunya bagaimana kebijakan itu dilakukan. Cepat-cepat di slide ketiga Bapak Ibu, kami ingin tunjukkan kepada semua bahwa dalam menilai kinerja kemiskinan itu jangan hanya mengacu di satu titik. Ya, jadi kita harus perlu melihat setidak-tidaknya dua titik. Kita lihat progres, ya, sebagaimana tren kemiskinan Sumatera dan nasional Bapak Ibu sekalian. Ya. Pada tahun 2010 kemiskinan Lampung sebesar 18,94%, tertinggi di Sumatera setelah Aceh. Dalam waktu 15 tahun kinerjanya meningkat, kita tidak lagi tertinggi kedua. Jadi pada September 2024 September itu turun 10,62. Dalam artinya Bapak Ibu semua, dalam kurun waktu 15 tahun Lampung berhasil menurun kemiskinan sebesar 8,32%. Bila itu kita rata-ratakan per tahun, turun 0,55%. Artinya dari basis ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Gubernur tadi, kalau kita bisnis as usual, ya sekitar segitu, tiap tahun itu 0,55%. Pertanyaannya 0,55% sesuai nggak dengan target RPJMD? Kalau sesuai aman, tapi kalau tidak perlu effort. Yang tadi disampaikan beberapa effortnya, perlu komitmen bersama dan tentunya berbasis data. Artinya Lampung, ya, kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain, terlihat Bapak Ibu konsisten, ya, dalam melakukan penurunan kemiskinan dibanding provinsi lain yang kadang-kala fluktuatif secara visual. Untuk memastikan bagaimana penurunannya di slide keempat Bapak Ibu, ya, dengan menggunakan indeks tahun dasar di 2010, kita lihat penurunannya bagaimana. Ya. Jadi pada September 2024, ya, Lampung mencatat nilai indeks 58,10. Ya. Artinya berhasil mengurangi kemiskinan 100 dikurang 58,10. Itu termasuk penurunan yang kinerjanya relatif baik, bahkan lebih baik kinerjanya dibanding nasional. Jadi memang secara visual, secara data dari tahun ke tahun kita memang di atas nasional. Kalau kita lihat kinerjanya, kinerjanya bahkan di atas nasional. Jadi itu salah satu Bapak Ibu bagaimana kita melihat perspektif kinerja dalam penurunan kemiskinan. Kenapa? Karena kemiskinan starting point ini berbeda. Ya. Di slide 13 Bapak Ibu, ini cepat-cepat 15 Pak moderatornya kenceng gitu. Ya, jadi di slide 13 Bapak Ibu, ini menarik sekali Bu Gubernur, ya. Bansos itu kan sebenarnya peruntukannya adalah untuk fokus mereka yang miskin dan hampir miskin. Ternyata di data agregat kami, yang tidak miskin juga dapat bantuan sosial. Saya nggak tahu ini apa kearifan lokal atau kreativitas. Ya. Jadi ada semacam tidak satunya kata dan perbuatan. Mau mengentaskan fokus di miskin, tapi yang tidak miskin juga dapat bantuan sosial. Di data kita terlihat, ya. Coba Bapak Ibu lihat di desil 1 sampai dengan desil 10. Ya. Desil 1 itu adalah 10% rumah tangga termiskin. Desil 2 itu 20%. Artinya dengan tingkat kemiskinan 10,62%, artinya rumah tangga miskin itu berada di desil 1 dan desil 2. Artinya secara konsep, tadi saya sempat ngomong sama tenaga ahli, secara konsep
seharusnya fokus di desil 1, desil 2, tapi kontekstualnya mungkin tidak sama persis dengan konsep yang untuk melakukan intervensi. Artinya ke depan Bapak Ibu perlu penajaman bantuan sosial untuk mereka-mereka yang masuk dalam kategori miskin dan rentan miskin. Setidak-tidaknya fokus di desil 1, desil 2, kemudian juga desil 3 sampai desil 5. Dan sudah dilakukan program pemerintah kita saat ini, penentuan gubernur casis ya, sekolah rakyat ya. Sekolah rakyat itu di desil 1. Jadi nanti kita lakukan verifikasi apakah benar memang di desil 1. Dan bantuan-bantuan sosial yang lain sudah mengacu ke desil 1 dan desil 2. Dan itu terus akan dikawal. Ya. Artinya penciri-penciri tadi Bapak Ibu tidak terlalu relevan karena kita sudah punya data tunggal statistik ekonomi nasional. Jadi semua basisnya di situ. Jadi tidak ada lagi diharapkan data-data yang tidak tepat sasaran karena kebaca di situ semua. Ya. Saya penasaran nanti mau saya lihat gubernur masuk desil berapa. Nanti saya mau lihat kan kita punya nicknya kan, punya nick kepala gubernur masuk desil berapa nanti. Kalau desil 5 gawat nih kita data kita berarti. Itu bisa kita kalibrasi loh. Itulah keunggulan dari data by name by address itu. Kemudian Bapak Ibu sampailah kita, saya udah dibisikin langsung kesimpulan Pak. Oke. Ya. Jadi ada beberapa kesimpulan Bapak Ibu. Tentunya kesimpulan ini berangkat dari berbagai penjelasan tadi. Ya. Artinya dengan adanya komitmen bersama Bapak Ibu, ya kita perlu fokus dalam pengentasan kemiskinan dengan mengandalkan dataset. Dan sekarang Kementerian Sosial sudah bisa akses dengan dataset dan pemerintah daerah juga bisa akses dataset. BPS juga sudah bisa akses, tentunya kolaborasi. Hanya dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kami BPS tidak boleh mempublish by name by address karena itu bukan statistik. Tetapi kita komit untuk kolaborasi, untuk sama-sama melakukan verifikasi, sama-sama melakukan pemutahiran data agar apa? Agar data-data itu tepat sasaran. Sehingga benar sekali ya, fokus di desa ya, yang merupakan kantong-kantong kemiskinan. Dan yang terpenting adalah bansos itu tepat sasaran untuk jangka pendek Bapak Ibu. Ya. Untuk jangka pendek artinya 1-2 tahun ke depan itu perlu, terutama untuk mencapai akselerasi target kemiskinan ekstrim 0 di 2026. Bansos masih bisa kita andalkan. Namun menjadi catatan semua untuk jangka panjang tidak semata-mata itu. Ya. Karena bansos itu akan mengganggu bagaimana kita ingin mau mengakselerasi berbagai pembentukan nilai tambah untuk menjawab yang disampaikan tadi di 2045 ya. Jadi jangka pendeknya. Dan yang terpenting adalah bagaimana evaluasi kinerja Bapak Ibu semua itu lagi-lagi berbasis data yang real time. Ya. Kami sudah kirim Gubernur Pak Yasir ke Kominfo ya. Kita sudah wakafkan Pak Yasir ya untuk mengawal bagaimana monitoring ya. Pencapaian kinerja itu real time, bisa diakses oleh semua orang. Ya, tentunya semua orang yang dengan catatan tertentu tidak pula juga orang yang tidak paham bisa punya akses. Jadi kita bisa lihat progresnya. Si A dapat bantuan apa, sudah keluar dari kemiskinan atau tidak terus. Sehingga itu mudah-mudahan bisa mempercepat bagaimana kemiskinan itu dipercepat pengurangannya. Bukan diturunkan. Ya kalau turun dari kakek ke nenek katanya. Kemudian tentunya tadi sudah sampaikan fokus ya, di desil 1 dan desil 2. Kemudian mudah-mudahan ada anggaran berlebih, Bapak Ibu bisa geser ke desil 2, 3, 4, dan 5. Kalau desil 6 itu udahlah, udah aman. Kita ini pegawai negeri semua ini minimal desil 9. Ya, tidak. Jadi kalau Bapak Ibu masih dapat bantuan, walau diminta pertanggungjawabannya. Dan tentunya Bapak Ibu semua, reformasi bantuan itu perlu, tadi benar Bu Gubernur, jangan-jangan Bu Wakil Gubernur ya, sudah baca PowerPoint saya, integratif, kemudian multisektor Bapak Ibu. Dan itu semua bisa dilihat menggunakan dataset. Dataset itu adalah data-data yang integratif dari semua sektor, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan berbagai intervensi. Tentunya ada 3 pilar yang perlu kita kawal Bapak Ibu semua. Tadi sudah dijawab. Pertama, komitmen pemerintah untuk melawan pengentasan kemiskinan. Kemudian
konvergensi program itu sudah terjawab dengan adanya data set yang itu menjadi konvergensi bagaimana kita membangun program-program sasaran. Dan yang ketiga ini tentunya nanti dikawal oleh teman-teman Pusdatin, teman-teman Kominfo untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara digital. Karena memang sekarang eranya digital. Ya, digitalisasi itu membuat kita bisa sama-sama memantau dan ini sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, akuntabilitas, partisipasi dan transparansi. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya dan ada kata-kata bijak yang perlu mendapat perhatian semua Bapak Ibu. Ini memberi penyemangat ke kita semua bagaimana kita berkomitmen untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Apa katanya? Di balik setiap persen penurunan kemiskinan Bapak Ibu, ada ribuan rumah tangga yang akhirnya bisa makan cukup, belajar dengan tenang, dan mereka bisa bermimpi lebih jauh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Rizwan telah menyampaikan materinya yang cukup singkat tapi padat dan bisa menjadi acuan bagi kita semua. Izin Ibu Wakil Gubernur, kalau kita tangkap tadi dari arahan pemerintah daerah provinsi, Wakil Gubernur dan BPS, kerangkanya komitmen yang pertama, komitmen pemerintah masing-masing untuk bersama-sama menurunkan kemiskinan ini. Yang kedua, program ini kaitannya dengan data. Memang betul, kalau data kita nggak valid, nggak sesuai, itu dampaknya akan bias karena tidak akan kena sasarannya. Yang ketiga, perlu ada evaluasi yang terus-menerus, bisa secara langsung maupun secara digital. Memang Bapak Ibu, penurunan kemiskinan itu ada 3 langkah yang kita selalu pakai sekarang ini. Yang pertama adalah kita mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin itu sendiri. Ada bansos, ada belanja langsung tunai, bantuan langsung tunai, ada subsidi. Subsidi itu Bapak Ibu mengurangi beban masyarakat kita, listrik, gas, minyak, ya, BBM dan sebagainya. Kemudian PLT, ada desa, ya, bantuan langsung tunai dari desa, ada bansos BPNT dan sebagainya, PKH. Itu adalah dalam rangka pemerintah. Tetapi Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Kepala BPS tadi, kadang-kadang nggak tepat sasaran, orang kaya masih dapat. Inilah pekerjaan PR kita Bapak Ibu semua, agar betul-betul Bapeda dan tim bisa bekerja sama dengan data set itu tadi, memverifikasi, validasi, bahkan bila perlu kita mengasemen. Karena ada langkah yang kedua selain pengurangan beban tadi adalah pemberdayaan, meningkatkan pendapatan. Nggak mungkin kita memberdayakan dia kalau dia memang sakitan, usia lanjut, dia makan. Datanya miskin, kita kasih bantuan pemberdayaan, dia disuruh diberi modal, ternyata dia nggak bisa. Jadi perlu asemen. Yang terakhir, langkah kita adalah mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Ini terkait dengan infrastruktur salah satunya, jalan, infrastruktur pendidikan, kesehatan, rumahan atau rumah layak huni, air bersih, dan sanitasi. Kalau itu kita lakukan secara simultan ketiga ini, yakin saja program kita akan menurunkan angka kemiskinan itu akan lebih baik ke depan. Baik, untuk diskusi kita, penangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, ini mewakili Ibu Gubernur, Kepala Bapedanya dan Kepala BPS. Pijakan kita untuk menanggulangi kemiskinan ini kita jelas, Pak. Pasal 34 dikatakan fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi kadang-kadang kita sendiri melanggar daripada pasal ini, Pak. Ya. Bahkan sekarang kita lihat banyak orang ODGJ di tengah jalan putar-putar, ke kanan ngirim ke Lampung Tengah, yang ke Lampung Tengah musir ke ini, jadi putar-putar aja ini kan. Dan tidak ada penanganan langsung yang dilakukan. Dan kita sendiri tidak tertarik untuk menangani itu. Karena untuk menangani kemiskinan
di masing kabupaten dan provinsi, tentu ini menyangkut daripada anggaran kan, dan bahkan kita sendiri, misalnya di dunia pendidikan kita menganggarkan 20%, di bidang kesehatan kita menganggarkan 10%. Nah saya tanya sekarang, provinsi untuk menganggarkan di dinas sosial berapa? Bahkan di bawah 1%, bahkan 0, mungkin ini. Kalau ini tidak ada peran pusat, mungkin kemiskinan kita di Provinsi Lampung pasti anjlok. Oleh karena itu, mungkin ini saran saja, ini kita bersama-sama untuk ke depan, karena kita ini kan baru semua Pak. Harapan kami ya, ke depan kita menambah jumlah mungkin di Bapedanya ini kan, masing-masing daerah bahwa dinas sosial adalah lebih seksi lah. Kalau hari ini anggaran dana pendidikan 20%, ini untuk pasal 34 ini tidak diatur berapa persen. Berarti kan mau kita mau 50% kita nggak diatur kan? Ini maunya kita di mana gitu ya? Gitu Pak, mungkin ya. Yang kedua tadi Bapak BPS bilang bahwa ada orang yang tidak miskin diberikan bantuan. Tadi saya hitung Lampung Tengah, ya ada 10%. Berarti itu kan ada 150. Kalau dibagi kakak itu, tadi kalau satu kakak itu 4, maka yang miskin itu 35.000 kakak. Dan hari ini yang kita tahu penerima PKH dan BPNT di Lampung Tengah ini hampir 70.000, berarti ada kelebihan. Separuh lebih orang menerima di luar orang yang dikategorikan miskin ya. Oleh karena itu harapan kita ini kan juga menyangkut kebijakan pemerintah pusat nih Pak. Kita tidak bisa di daerah karena kebijakan daerah itu untuk bantuan-bantuan itu sepertinya memang tidak ada di daerah. Oleh karena itu kita harapan kami bahwa penanganan kemiskinan ini harus sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan di desa Pak. Ya Pak ya, karena di desa itu yang sangat mengerti tentang kemiskinan ekstrim. Dan ini harapan kami bahwa ini Pak yang tentunya kita bersama ini Pak. Harapan ini mungkin kepada nanti sampaikan kepada Ibu Gubernur, Ibu Wakil Gubernur. Ini kami mau sebenarnya curhat, tapi sayang sekali Ibu Wakil Gubernur meninggalkan. Bagaimana kami bisa koordinasi tentang kemiskinan kalau Ibu Wakil Gubernur sudah meninggalkan? Kalau kami tidak segan saja, kami juga pergi tadi Pak. Cuma kami sangat hormat kepada Kepala BPS ini. Karena sebenarnya saya bisa mendekati kalau mau menurunkan angka kemiskinan Pak. Saya tinggal datang ini ke Kepala BPS ya Pak. Turun dia Pak ya. Tapi juga mungkin apa? Kemiskinan kita ini Pak banyak Pak. Apa? Satu Pak, budaya kita. Budaya kita di masyarakat kita yang terutama ini kan mohon maaf Pak ya, budaya rantang boy. Ini bikin orang juga. Ini harus kita yang hajatan juga hancur. Ini mungkin sedikit kelihatan kita di masyarakat dan kita ini Pak, bagaimana sekarang ini juga di masyarakat kita ini ada mungkin kita harus saling menangani. Misalnya ini kalau kita mau pegawai negeri, setiap pegawai negeri harus membina satu keluarga miskin, itu kita harus sepakat. Itu berapa misalnya di Lampung Tengah ada 15.000, berarti kalau dia bisa menangani sudah mengurangi daripada itu. Itu mungkin sedikit saran saya. Kebetulan saya dulu DPR RI Pak. Nah itu kan DPR RI saya di Komisi 8. Jadi saya sekarang jadi wakil bupati ya. Karena saya tidak mau meninggalkan kata wakil, makanya jadi wakil bupati Pak. Terima kasih Pak ya. Kalau BPS ini tadi bagus sekali sarannya. Harapan kami Pak, karena data daripada PKH itu mengambil daripada data BPS. Dan banyak di desa kita ini
Banyak orang sebenarnya, orang yang miskin akhirnya apa? Rumahnya bagus, masih dapat PKH, dia tidak tahu pemerintah daerah ini. Maka itu kita bersama-sama introspeksi diri, see always inside. Terima kasih. Wabillahi wassalamualaikum. Terima kasih Pak Komang dari Lampung Tengah. Jadi memang di konstitusi kita bagaimana fakir miskin dan terlantar itu bisa dipelihara negara, sehingga itu diproksi dengan tingkat kesejahteraan, dan BPS sebagai lembaga negara mencoba melakukan proksi itu dengan mengukur tingkat kemiskinan. Ya, jadi tingkat kemiskinan itu adalah salah satu refleksi bagaimana kita menjawab konstitusi itu, Bapak. Ya, makanya kami menyebutkan istilahnya data resmi statistik, nanti kita dalam RUU yang baru data resmi negara, nanti kita akan ke sana. Jadi memang saya apresiasi dengan Bapak Ibu semua pelaku-pelaku di lapangan ya. Saya ingin memberi sebuah insight bagaimana melakukan yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati Lampung Tengah ya. Benar Bapak, jadi yang terpenting adalah bagaimana ada yang namanya graduasi program. Ya. Jadi graduasi program itu, karena begini Bapak Ibu, yang namanya warga negara tidak ada pengecualian, hanya kita berpihak sama orang miskin. Yang bukan miskin pun juga harus dapat bantuan, namanya itu imperatif, inklusif. Ya. Sehingga nanti ada program-program juga yang tidak semata-mata disasar untuk rumah tangga miskin. Data set itulah menjawab nanti Bu Kepala Bapeda. Jadi nanti warga yang tidak selalu di desil 1 dan 2, bisa juga di desil lain tetap dapat program bantuan. Ya, jadi istilahnya graduasi program bantuan. Memang idealnya semua program itu menarik ke desil 1 dan 2, bagaimana dia cepat lepas dari kantong kemiskinan. Nah, itu yang menjadi konsen bagaimana kita bisa membangun yang namanya graduasi program. Sebelumnya Pak, catatan saya masih konvensional nih, Pak Ardiansa ya, berkaitan dengan akselerasi itu benar bahwa elastisitas pengurangan kemiskinan itu makin kesini itu semakin tidak elastis, sehingga bagaimana itu Bapak Ibu semua membuat bagaimana itu menjadi lebih elastis. Untuk menjadi lebih elastis ya, memandang pengentasan dan program-program yang lain itu harus komplementari. Jadi program desa, kabupaten, provinsi, pusat itu jangan redundant. Dugaan saya, nanti kita bisa lebih jauh. Kenapa yang bukan miskin itu dapat bantuan? Ya karena redundant itu. Ya. Bahkan banyak kejadian program itu dibagi rata di semua warga di rumah tangga desa. Akhirnya tidak tepat sasaran dan semangat kita untuk mengetahui kemiskinan tidak terjawab tentunya. Itu yang Pak Ardiansa ya. Jadi kita akan dorong elastisitas itu. Benar tadi utara timur itu menjadi kantong-kantong yang perlu cepat dijawab. Hanya memang yang namanya indikator itu dia harus bisa dibandingkan. Makanya kita mengatakan tingkat kemiskinan itu adalah persentase Bapak, tidak jumlah. Karena kalau jumlah ya nggak fair dong. Yang penduduknya sedikit dengan yang besar ya tentu potensi yang penduduknya besar, penduduk miskinnya banyak, maka digunakan tingkat kemiskinan. Hanya kita tetap tampilkan dalam bentuk jumlah supaya Bapak Ibu bisa menggenerate program-program kalau unit orangnya berapa. Itu yang menjadi juga penting yang disampaikan oleh Pak Ardiansa ya. Kemudian yang juga menarik dari Lampung Utara yang berkaitan dengan, terima kasih banyak Bapak pencerahannya ya. Nanti ini memang lagi-lagi Bapak Ibu, karena dalam konsep semakin disagregasi itulah sebenarnya efektivitas intervensi Bapak. Pada saat jadi kepala BPS saya di tahun pertama saya sampaikan sehingga terjadi konvergensi bantuan, dan 3 tahun terakhir Aceh itu mulai menurun ya, termasuk penurunan kemiskinan yang cukup berkinerja dan luar biasa ya. Serangan tanda kutip ya, serangan kena cintanya lah. Kami ini kok termiskin di Sumatera padahal jalan kami bagus,
mohon maaf, bukan membandingkan. Kami di Batu Lampung jalan kami bagus, saudara. Oke, masjid kami banyak, warung kopi kami banyak. Terus saya jawab, BPS menghitung kemiskinan bukan dari jalan bagus tidaknya, tetapi konsumsi dari rumah tangga. Makanya tadi yang disampaikan Pak Saiful itu jangka pendeknya kurangi beban dari pengeluaran rumah tangga miskin. Mengurangi beban itu bukan berarti dia tidak boleh belajar. Makanya menjawab yang tadi itu menarik nih. Jadi ada kajian-kajian banyak Bapak Ibu. Jadi dengan dia dikasih duit, dia diberi kebebasan untuk mengkonsumsi sesuai kebutuhan. Mungkin kebutuhannya lipstik kali Pak. Tetapi kebutuhan lipstik pun itu dicatat sebagai konsumsi. Hanya konsumsi yang tidak punya penimbang besar untuk menambah kalori dia untuk hidup layak. Kalau dibeli beras apa, jadi sudah dapat beras, kasih duit dia bisa beli yang lain. Karena konsep penghitungan kemiskinan adalah konsumsi. Jadi Bapak Ibu gabung mereka, ya. Gabung kepala kabupaten kota, laporkan mana yang tidak berkinerja, kita ganti yang lebih bisa menjawab dari tantangan yang Bapak Ibu sampaikan. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, karena ini waktu juga, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Badan, akan ada rapat lanjutan teknis des masing-masing Popdanya untuk membahas program kegiatan termasuk sasarannya Bapak Ibu. Jadi ini jangan sampai tumpang tindih, kabupaten menyasar si A, provinsi menyasar si A juga. Nah, ini akan tidak ketemu, maka akan kita lakukan des lanjutan. Insya Allah program dan kegiatan dan sasarannya akan ketemu nanti di saat kita des nanti. Kemudian sebelum saya kembalikan kepada MC bahwa sedikit kesimpulan bahwa komitmen Bapak Ibu, tanpa komitmen bersama kita mungkin agak tersiok-siok. Kalau kita komitmen pasti akan lebih baik hasilnya. Saya ambilkan contoh sedikit Bapak Ibu. Komitmen ini adalah tadi kita kabupaten sudah misalnya menetapkan sasarannya 50 orang dibagi dengan 4 OPD. Nah kadang-kadang kata Pak Komandan dan Pak Romli tadi, si OPD ini ngambil sasaran yang lain karena dia merasa nggak cocok dengan sasaran itu atau susah. Nah maka kami Bapak Ibu caranya menyarankan itu SK kegiatannya itu harus dikoordinasikan dulu dengan bagian hukum, dengan Bapeda. Siapa sasarannya harus ketemu. Bupati jangan mau tanda tangan, wakil bupati jangan mau padat kalau sasarannya belum sesuai yang ditetapkan oleh kepala daerah. Itu contoh komitmen Pak. Satu gitu kan. Kemudian terkoordinasi dan saling sinergi. Kemudian basis data tunggal kita DTSN Pak ya. Kemudian tadi kata Pak Kepala BPS kita harus melakukan terus evaluasi baik secara langsung maupun secara digital. Itu mungkin sebagai akhir dari pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lakukan rapat kembali. Demikian mungkin dari kami, mohon maaf ada yang berkenan. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bapeda Lampung Tengah menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam hal penanggulangan kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar bagi banyak daerah, termasuk Lampung Tengah. Kepala Bapeda Lampung Tengah menyampaikan pihaknya siap memperkuat integrasi program antar OPD dan akan terus mendorong pendekatan yang menekan pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan sesuai dengan 3 strategi utama yang disampaikan dalam rakor. Ya, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah saat ini sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah, di mana dalam RPJMD kita 2025-2029 mentargetkan salah satunya di tahun 2026 kemiskinan kita 1 digit 9,95%. Artinya ini perlu upaya yang kolaboratif, perlu sinergi dengan pemerintah Provinsi Lampung. Maka hari ini kita melaksanakan rapat TKPKD tingkat Provinsi Lampung dan akan kita tindak lanjuti di Kabupaten dalam rangka upaya kolaboratif penanganan kemiskinan ekstrim, dan diharapkan kita di tahun 2025 ini bisa 0% kaitan dengan penanganan atau menghilangkan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Tengah. Yang pertama, di Kabupaten Lampung Tengah ini kita bertumpu pada sektor primer, yaitu pertanian, dan itu terkendala dengan air, dengan cuaca, sehingga itu juga berpengaruh. Yang kedua,
tenaga kerja kita sebagian besar masih tenaga kerja non formal, artinya bekerja di keluarga yang tidak digaji dan sebagainya. Itu juga berpengaruh besar menyumbang terhadap kemiskinan. Kemudian yang kedua, kita belum maksimal berkaitan dengan pemberdayaan UMKM. Nah, ini juga menjadi perhatian penting. Kemudian peningkatan nilai tambah sektor pertanian atau yang kita kenal hari ini hilirisasi ya, sehingga itu juga bisa memberi kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dari Bandar Lampung, tim liputan Mitra TV melaporkan.